setelah ini Putri bisa tidur dengan nyenyak. Astaga, aku ada di mana? Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton! Putri Sofana dan anak-anak desa pesisir. Lelah sekali. Putri Sofana menghempaskan dirinya ke sofa panjang yang ada di kamar tidurnya. Sejak pagi tadi, ia sibuk mengelilingi pusat perbelanjaan untuk membeli gaun, sepatu, dan bermacam-macam perhiasan baru. Ya, ia adalah seorang putri yang gemar menghabiskan uangnya untuk membeli barang-barang mewah. Selain itu, Putri Sofana juga senang berpesta dengan teman-temannya. Ia sering menghabiskan malam-malam panjang dengan pesta yang meriah, musik yang keras, dan permainan seru. Kegemarannya itu membuatnya abai terhadap tanggung jawabnya sebagai putri kerajaan. Ayo, sekarang giliran kamu. Setiap kali bermain denganmu, aku pasti kalah. Kehidupan Putri Sofana yang penuh dengan hura-hura itu membuat raja dan ratu khawatir. Aku rasa Sofana perlu belajar lagi tentang nilai-nilai kehidupan dan tanggung jawab. Percuma jika ia mendapatkan pendidikan yang tinggi, tetapi hanya menghabiskan waktu untuk berpesta dan mengabaikan kewajibannya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita sudah berulang kali mengingatkannya, kan? Raja dan ratu pun berdiskusi. Mereka mencari cara agar Putri Sofana mau berubah. Setelah hampir 5 jam berbincang, akhirnya mereka membuat satu keputusan. Jadi, kapan kita akan menjalankan rencana ini, suamiku? Besok malam. Apa tidak terlalu cepat? Bukankah lebih cepat lebih baik? Keesokan malamnya, Putri Sofana baru saja pulang dari salah satu pusat hiburan. Seorang pelayan pun menyambutnya sambil menghidangkan kue ketan dan teh jahe. Putri pasti lelah kan setelah seharian berpergian? Ini saya siapkan camilan khusus untuk Putri. Pasti setelah ini Putri bisa tidur dengan nyenyak. Oh, terima kasih ya. Benar saja, setelah menikmati kue ketan dan teh jahe buatan pelayan itu, mata Putri Sofana jadi berat sekali. Aku mengantuk sekali. Tubuhnya terasa lemas. Ia menguap berulang kali. Bahkan, ia sudah tak sanggup lagi untuk berpindah ke kamarnya. Putri Sofana pun tertidur lelap di sofa. Suara debur ombak membangunkan Putri Sofana dari tidurnya. Sayup-sayup, ia melihat kamar mewahnya berubah menjadi pondok kecil dengan jendela-jendela kayu. Pakaian yang ia kenakan pun sudah berganti menjadi kaos dan celana biasa. Astaga, aku ada di mana? Putri Sofana sangat kebingungan, terlebih saat ia melihat banyak sekali persediaan makanan dan pakaian di sana. Putri Sofana langsung bangkit dari tempat tidur dan keluar dari pondok itu. Kini, di depannya terbentang pemandangan yang amat menakjubkan, yakni pantai dengan air jernih dan pasir putih yang bersih. Apakah ayah dan ibu sengaja mengajakku berlibur ke pantai? Tapi, mengapa mereka menyewa penginapan yang jelek? Lalu, di mana mereka saat ini? Putri Sofana berjalan di tepi pantai sambil berteriak memanggil kedua orang tuanya. Namun, hingga siang hari pun, Raja dan Ratu tidak menampakkan diri.
Apa maksud dari semua ini? Siapa yang membawaku ke sini? Walaupun tempat itu sangat indah, tetapi Putri Sofana tidak bisa menikmati pemandangan itu sepenuhnya. Perasaannya masih mengganjal. Sore harinya, Putri Sofana duduk di tepi pantai sambil memandangi dua anak kecil yang berlarian ke sana kemari. Wah, lihat itu. Ada burung besar yang terbang. Wow, sudah lama burung raksasa itu tidak lewat. Aku kira ia sudah mati. Bagaimana bisa mereka menyebut pesawat sebagai burung? Malam harinya, Putri Sofana melihat dua anak kecil yang sama sedang berlari ke tepi pantai. Putri Sofana pun penasaran dengan kedua anak itu. Maka ia menghampiri mereka dan bertanya, Hei, siapa nama kalian? Namaku Botum. Kalau aku Monta. Setelah berbincang-bincang dengan Botum dan Monta, setidaknya Putri Sofana tahu bahwa dirinya sedang berada di sebuah desa pesisir. Namun, ia tetap belum mengerti mengapa ia bisa berada di sana. Oh iya, ini kan sudah malam. Kalian tidak tidur. Besok harus berangkat ke sekolah, bukan? Sekolah? Apa itu? Sekolah itu tempat untuk belajar. Kami tidak pernah sekolah. Kemudian, Putri Sofana berniat untuk menguji kemampuan baca dan tulis mereka. Kalau begitu, sekarang tuliskan nama kalian di pasir menggunakan ranting ini. Bagaimana caranya? Kami tidak bisa. Putri Sofana pun menghela nafas. 2 hari berlalu sejak Putri Sofana terbangun di pondok yang aneh itu. Untunglah pondok itu dilengkapi dengan makanan sehingga ia tidak kelaparan. Tidak ada apa-apa di sini. Aku ingin pulang. Dan kini Putri Sofana mulai berani berjalan-jalan di sekitar pondok. Jika biasanya ia melihat pusat kota yang penuh kemewahan, kini di hadapannya hanyalah sebuah pasar tradisional yang sedikit kumuh. Tiba-tiba terbesit satu ide bagus di kepala Putri Sofana. Ia mencoba mendatangi seorang pedagang di pasar itu. Apakah Bapak tahu jalan menuju ke Istana Cantrea? Istana? Maaf, saya tidak tahu. Putri Sofana tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba bertanya pada pedagang dan pengunjung pasar yang lain. Namun, ternyata mereka juga tidak tahu. Putri Sofana lantas duduk di sebuah kedai. Di saat yang sama, ia melihat seorang pemuda sedang berbicara pada Botum dan Monta. Aku punya permen untuk kalian. Agar lebih enak, kalian harus memakannya dalam jumlah banyak. Wow, terima kasih. Botum dan Monta mencicipi permen itu dengan semangat. Namun, permen itu rasanya pedas sekali hingga membuat mereka tersedak. Melihat hal itu, Putri Sofana langsung menghampiri Botum dan Monta untuk memberi mereka air minum. Oh, wajah mereka berubah menjadi merah. Mereka terlihat sangat kesakitan hingga meneteskan air mata. Sementara itu, si pemuda justru tertawa terbahak-bahak melihat Botum dan Monta yang tersiksa. Kalian mudah sekali ditipu. Melihat hal itu, Putri Sofana langsung menghampiri Botum dan Monta untuk memberi mereka air minum. Kau ini benar-benar keterlaluan. Sudah jelas kalau ini adalah bubuk cabai, tapi kau berikan pada mereka. Apa kau tidak sadar bahwa yang kau lakukan itu membahayakan mereka? Pemuda itu langsung menunduk dan meminta maaf. Ia takut pada Putri Sofana. Karena kejadian itu,
Putri Sofana menjadi tergerak untuk mengajari Botum dan Munta membaca serta menulis. Membaca dan menulis adalah keterampilan yang perlu kalian miliki. Sekarang kita mulai dengan mengenal huruf-huruf dulu ya. Bersama Putri Sofana, Botum dan Munta menghabiskan waktu mereka dengan gembira sambil mempelajari setiap huruf dan kata baru. Beberapa bulan kemudian, Botum dan Munta sudah lihai dalam membaca serta menulis. Mereka tidak hanya menguasai huruf-huruf, tetapi juga sudah mempelajari banyak hal lain berkat bimbingan dari Putri Sofana. Aku jadi malu karena pernah mengira kalau pesawat terbang itu adalah burung raksasa. Membaca dan menulis adalah keterampilan yang perlu kalian miliki. Sekarang kita mulai dengan mengenal huruf-huruf dulu ya. Suara beker yang nyaring membangunkan Putri Sofana dari tidurnya. Saat membuka mata, kini ia sudah kembali di kamar tidurnya yang luas dan nyaman. Loh, aku sudah berada di kamarku lagi. Putri Sofana segera bangkit dan bergegas turun. Ia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan kedua orang tuanya. Bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Ternyata semua itu adalah rencana raja dan ratu. Mereka sengaja memerintah seorang pengawal dan pelayannya untuk mengantarkan serta menemani Putri Sofana di desa pesisir secara diam-diam. Mereka ingin Putri Sofana memanfaatkan masa mudanya untuk melakukan hal-hal yang bermakna, tidak hanya menghamburkan uang dan berpesta saja. Dan untungnya, Putri Sofana berhasil mewujudkan harapan kedua orang tuanya itu. Yuk membaca bareng Riri. Ada ratusan buku bergambar dan cerita interaktif. Mainkan animasinya dan dengarkan Riri bercerita untukmu. Temukan cerita favoritmu. Ada dongeng, fabel, misteri, hingga petualangan. Yuk download sekarang.